Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya semuanya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bab zakat. Nah, di sini Ibu akan menguraikan atau menjelaskan definisi zakat, macam-macam zakat, keutamaan menunaikan zakat, syarat-syarat wajib zakat, golongan penerima zakat, dan yang terakhir hikmah menunaikan zakat. Yang pertama, definisi zakat. Menurut bahasa, zakat itu sendiri berarti kebenaran, kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Lalu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari segi fikih, secara istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, di sini juga ada dalil Al-Qur'an yang menyangkut mengenai zakat, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Nah, artinya, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau selama bulan Ramadan. Lalu syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu beragama Islam dan merdeka, menemui 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, lalu yang terakhir memiliki harta yang cukup. Selanjutnya cara melaksanakan zakat yaitu dengan pertama membaca niat, lalu dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau penerima. Kualitas zakat pun harus sesuai dengan kualitas makanan yang sesuai dengan apa yang kita makan ya anak-anak. Lalu yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, syarat untuk menunaikan zakat mal itu ada 5. Yang pertama, pemilik penuh bukan bersama, bebas dari hutang, sudah lebih dari 1 tahun atau sudah mencapai 1 tahun, lalu mencukupi nisabnya atau nilai tertentu, dan terakhir mempunyai potensi berkembang. Lalu macam-macam zakat mal. Nah, yang pertama ada emas dan perak. Nah, perhitungan zakat emas dan perak ini 2,5% dari nilai emas tersebut. Lalu binatang ternak. Nah, di sini kan binatang ternak itu banyak ya nak. Ada sapi, ada kambing, dan banyaklah macam-macam yang lain. Di sini ibu mencontohkan binatang ternak sapi. Nah, semisal seseorang menernak sapi ini dan mencapai 30 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan itu seekor anak sapi betina atau sapi jantan yang sudah mencukupi umur 1 tahun. Lalu zakat ziro'ah atau hasil pertanian. Nah, zakat ziro'ah ini
Syarat untuk mengeluarkan zakatnya jika mencapai nisab atau 5 wasak, yaitu 650 kg. Nah, ada juga kadar zakatnya. Yang pertama, jika pertanian tersebut diairi dengan alami atau air hujan atau dari mata air, maka zakat yang harus dikeluarkan itu 10%. Tapi jika pengairannya dari tenaga manusia atau binatang ya, tidak dari alam, maka dia zakat yang dikeluarkan hanya 5% saja. Lalu yang terakhir ada zakat perdagangan. Nah, zakat ini itu ketentuannya diambil dari modal dan dihitung dari terjualnya barang sebesar 2,5%. Nah, zakat ini bisa ditunaikan berupa uang atau barang dari perdagangan tersebut. Nah, selanjutnya ada hukum menunaikan zakat. Nah, hukum membayar zakat yaitu wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat atau umat muslim yang mampu untuk menunaikan zakat. Dan ada juga golongan yang dapat menerima zakat atau golongan penerima zakat. Nah, di sini Ibu tuliskan ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga riqab, hamba sahaya atau budak. Lalu ada ghorim, orang yang memiliki banyak utang. Lalu ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Lalu fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar perantau. Dan yang terakhir amil zakat, yaitu panitia penerimaan dan pengelolaan zakat. Lalu yang terakhir ada keutamaan dan hikmah menunaikan zakat. Nah, di sini keutamaannya yaitu menjauhkan kita dari celaka, dan zakat sendiri berarti memberi atau membagikan kebaikan untuk orang lain sehingga kebaikan tersebut jadi kebaikan bagi kita sendiri. Lalu hikmahnya yaitu menyempurnakan keimanan seorang muslim, mempererat tali persaudaraan, mencegah terjadinya tindakan kejahatan, dan Allah menjamin bahwa orang muslim yang menyegerakan membayar zakat hartanya akan terus bertambah dan meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari siksa api neraka. Baik anak-anak, dari materi slide-slide yang sudah Ibu jelaskan, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Selanjutnya Ibu akan kasih oleh-oleh untuk anak-anak. Cukup 5 soal, anak-anak kerjakan hari ini. Nanti dikumpul dan minggu depan Ibu akan bagikan hasil dari kerja anak-anak. Nah, jika anak-anak mendapat nilai bagus atau 100, Ibu akan menambahkan nilai plus di absensi kalian ya, buat tambahan nilai. Mungkin cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan juga berkah. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.